Halo teman-teman, apakah kalian merasa bahwa di era pandemi ini kalian mengalami peningkatan menjadi lebih sering dalam menggunakan gadget setiap harinya? Nah, jika demikian, pada saat ini kami dari kelompok Mission Service, saya Kristi, Adatullah, dan juga Yosafat akan membagikan informasi yang cocok untuk Anda. Kami mengangkat judul yaitu kecanduan gadget pada anak muda di era pandemi. Nah, mengapa kami mengangkat topik ini? Mengapa hal ini menjadi penting untuk dibahas? Jika kita lihat pada gambar, ada sebuah grafik. Itu adalah grafik peningkatan persentase penduduk yang menggunakan telepon seluler pada tahun 2019 dikutip dari Badan Pusat Statistik yang mencapai 63,53%. Dengan penggunaan internet sendiri mencapai 47,69%. Nah, jika kita lihat di era pandemi sendiri, diadakan sebuah survei dari 2.933 remaja di 33 provinsi di Indonesia. Mereka mengakui bahwa 59% diantaranya mengalami peningkatan durasi online per harinya dengan rata-rata 11,6 jam per hari pada remaja, di mana lebih dari 3 jam diantaranya digunakan untuk mengakses media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Nah, kami sadar bahwa penggunaan gadget sangat tinggi nih, baik durasinya ataupun kuantitasnya di Indonesia. Padahal gadget ini, apalagi kecanduan gadget, itu berdampak dalam pengembangan diri seseorang, baik dari segi spiritualnya atau pengembangan diri, self development, atau pengembangan skill development. Sebenarnya gadget ini bisa menuju hal yang baik ataupun buruk tergantung dari diri seseorang. Tapi kami sadar kalau tugas kami sebagai murid Kristus, sebagai orang Kristen, yaitu memberitakan kabar baik. Jadi pada saat ini kami ingin membagikan informasi yang berguna kepada teman-teman sekalian tentang kecanduan gadget nih, bagaimana pengertiannya, gejala apa yang ada, penyebab, akibat, dan juga cara mengatasinya. Karena kita tahu bahwa manusia itu berharga, kita diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, kami ingin teman-teman sekalian memaksimalkan segala potensi yang ada dengan menggunakan gadget dengan bermanfaat. Nah, kita lanjut. Jadi apa itu kecanduan gadget? Jadi, adiksi atau kecanduan gadget terjadi ketika gejala yang dialami itu sudah mengganggu fungsi diri dan berlangsung selama 12 bulan. Adapun fungsi diri itu seperti fungsi relasi, pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan rutin lainnya. Jadi jika kita terus-menerus menggunakan gadget dan sudah mengganggu bagaimana kita berrelasi dengan orang lain ataupun pekerjaan kita sudah bisa dikatakan kecanduan gadget. Dan penggunaan gawai ini yang lebih dari 3 jam sehari itu menyebabkan seseorang menjadi rentan terhadap kecanduan gadget. Jadi berhati-hati ketika kita sudah menggunakan gadget, apalagi mengakses media sosial atau game lebih dari 3 jam sehari. Nah, bagaimana sih gejalanya? Jadi inilah list gejalanya. Fokus kita menjadi berkurang, kita menjadi lebih emosional, sulit mengambil keputusan, kita mengalami kematangan semu, yaitu secara fisik kita sudah besar, tapi secara jiwa, secara mental, kita masih sangat lemah. Kita sulit untuk berkomunikasi dan beradaptasi dengan orang lain, sulit mengekspresikan diri atau tidak ada perubahan raut muka. Juga daya juang kita rendah, mudah terpengaruh orang lain, mudah terombang-ambing, kita menjadi ansos, antisosial, dan kita menjadi lemah dalam merasakan sensasi di dunia nyata, juga tidak memahami nilai-nilai moral mana yang baik dan buruk. Kita cenderung menyukai hal-hal yang bersifat kebebasan tanpa kontrol diri. Lalu kita menghadirkan hal-hal yang berbau pornografi dan sadisme. Juga kita tidak mengasah daya juang kita dan menjadi tidak kreatif, dan juga terjadi penumpulan kepekaan. Oke, sekarang faktor-faktor penyebab siswa kecanduan gadget. Nah, faktor yang pertama adalah faktor internal.
faktor internal ini adalah faktor yaitu sensation seeking yang rendah dan kontrol diri yang rendah. Nah, sensation seeking ini artinya adalah rasa kebosanan, sehingga jika ia bosan ia akan mencari aktivitas yang mengasihkan yang membuat dia bisa semangat lagi, yaitu salah satunya bermain handphone. Nah, sedangkan kontrol diri berarti ia tidak bisa mengontrol dirinya dalam sesuatu hal. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini bisa juga dikatakan sebagai faktor media. Jadi semakin banyak pengguna tersebut terpapar media, informasi dan lain sebagainya, maka kemungkinan pengguna tersebut juga akan semakin sering menggunakan handphone. Yang ketiga ada faktor situasional. Nah, faktor situasional ini adalah faktor di mana penggunanya itu kejenuhan dalam melakukan sesuatu hal. Misalnya siswa jenuh saat belajar, maka ia menggunakan memakai handphone untuk menghilangkan kejenuhannya tersebut. Nah, jika itu sering terjadi, maka itu dapat mengakibatkan kecanduan. Yang terakhir ada faktor sosial. Nah, jadi faktor sosial ini adalah keinginan pengguna untuk berinteraksi dengan setiap orang melalui media sosial. Nah, menggunakan handphone. Nah, media sosialnya bisa seperti Facebook atau bisa bermain melalui game juga dan lain sebagainya. Sekarang akibat kecanduan dari penggunaan gadget. Nah, akibat dari penggunaan gadget ini ada 10 ya. Yang pertama itu menjadi tertutup gitu. Nah, seseorang yang sudah kecanduan gadget, maka ia menganggap bahwa gadget itu adalah bagian dari dirinya, sehingga itu akan mengganggu kedekatannya kepada orang tua, lingkungan dan lain sebagainya, sehingga ia bisa semakin tertutup. Nah, yang kedua mengganggu kesehatan otak. Nah, misalnya anak-anak atau pengguna yang mengakses informasi negatif seperti pornografi atau kekerasan, maka hal itu akan terekam di otak pengguna tersebut dan akan sulit dilupakan dan sulit dilupakan dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga ada mengganggu kesehatan mata terganggu. Saat seseorang kecanduan menggunakan gadget, maka ia kemungkinan akan menggunakannya lebih dekat dengan mata, sehingga mata akan berfungsi lebih keras gitu, bekerja lebih keras, dan itu bisa mengganggu kesehatan mata. Lalu yang keempat ada kesehatan tangan terganggu. Saat seseorang yang kecanduan gadget menggunakan gadget terlalu sering, maka tangan yang digunakan akan mengalami kecapean gitu. Nah, misalnya saat bermain game atau lain sebagainya. Nah, penyakit ini juga bisa dikatakan dengan nama sindrom vibrasi. Lalu yang kelima gangguan tidur. Nah, kecanduan gadget akan mengganggu gangguan tidur. Nah, misalnya menggunakan gadget sampai larut malam, sampai begadang, nah itu akan mengganggu tidur gitu. Lalu yang keenam suka menyendiri. Nah, bermain gadget akan membuat orang lebih senang menyendiri karena ia lebih nyaman dengan gadget yang ia punya, sehingga seseorang itu lebih suka jika ia menyendiri. Nah, sekarang kita masuk ke dalam cara mengatasi kecanduan gadget. Di sini kami akan memberikan 5 cara dalam mengatasi kecanduan gadget. Yang pertama, banyak bersosialisasi dengan teman maupun keluarga. Nah, salah satu caranya yaitu banyak bersosialisasi. Jadi kita itu harus menyibukkan diri kita sebanyak mungkin agar kita bisa melupakan dari kecanduan gadget. Kita hanya perlu menggunakan gadget hanya sepentingnya saja gitu. Dan terus kita juga bisa mengatur jadwal weekend atau jadwal liburan kita bersama teman atau keluarga, sehingga banyak melakukan aktivitas yang melupakan kegiatan yang harus menggunakan gadget gitu. Atau juga kita harus menghindari kegiatan yang membuat kita kesepian, karena ketika kita kesepian pasti kita akan mencari hiburan. Dari mana? Ya udah dari gadget. Nah, yang kedua itu adalah mematikan gadget sebelum tidur. Nah, bagaimana teman-teman semua? Apakah kalian pernah melakukan hal ini, mematikan handphone 30 menit sebelum mau tidur? Belakangan ini banyak banget orang-orang itu melakukan atau browsing di internet itu menggunakan gadget pada malam hari ketika mau tidur.
Dan karena kita menjadi lupa waktu, bagaimana kita bisa memanage diri kita. Kita keterusan main gadget sampai larut pagi. Jadi itu merupakan kecenderungan yang buruk. Jadi salah satunya itu adalah mematikan 30 menit gadget kita sebelum tidur. Apakah bisa? Kita harus membiasakan hal ini terjadi. Mematikan handphone 30 menit sebelum tidur, baik kita mendapatkan istirahat yang baik. Dan tentu juga jadi tidak begadang gara-gara bermain media sosial pada malam hari. Dan yang ketiga itu adalah menghapus aplikasi. Nah, ini adalah salah satu cara jitu yang dapat kita lakukan dalam mencegah atau mengatasi kecanduan gadget. Kenapa? Ya, pasti dari kita mungkin mungkin dari kita telah candu dalam salah satu aplikasi yang ada di kita, baik Instagram, YouTube, games, aplikasi games lainnya, tentu membuat kita semakin candu akan hal itu. Nah, cara jitunya itu adalah menghapus aplikasi. Apakah sanggup? Apakah kita sanggup menghapus aplikasi yang favorit bagi kita? Tentu jawabannya tidak, berat sekali. Tahu sayang banget udah begini tapi dihapus. Nah, jadi kalau kalian udah masuk atau udah candu dalam memegang gadget, kalian bisa menghapus aplikasi. Ya walaupun kadang terkesan berat, tapi kan coba bisa ngatur jadwal penggunaannya atau punya itu. Anda harus bisa memanage waktu dalam menggunakan gadget, atau juga salah satunya itu yaitu hapus aplikasinya. Ya, walaupun sulit, tapi pelan-pelan pasti bisa dalam mengatasi hal ini. Dan yang keempat itu adalah mengganti gadget dengan buku dalam membaca. Belakangan ini sangat tren banget dengan berbagai banyak e-book atau elektronik buku yang membuat kita sering maksud saya membuat kita sering membaca melalui bahan elektronik dan meninggalkan buku. Salah satunya saya mengambil contoh dalam ke gereja. Kita pastikan bawa Alkitab sama buku kidung. Jadi kadang kita nggak bawa buku, terus bawa HP untuk membaca gitu kan. Jadi yang langkah yang harus kita lakukan itu adalah mengganti fungsi dari gadget kepada fungsi buku. Jadi kita harus menggunakan fungsi buku dalam membaca sehingga kita bisa sedikit mengabaikan HP kita atau gadget kita dalam membaca. Jadi sepertinya kita biasakan dulu dari membaca Alkitab, biasakan dari buku, jangan dari gadget, biar kita itu bisa semakin terbiasa bahwa fungsi dari buku itu tidak terabaikan gara-gara gadget. Jadi kita bisa sedikit-sedikit mengatasi kecanduan dari gadget. Dan yang terakhir itu adalah mengetahui dampak kecanduan gadget. Nah, dengan kita tahu apa dari dampak dari kecanduan gadget, kita itu semakin tahu dan menghindar. Jadi penting banget sosialisasi atau seminar tentang bahayanya gadget sehingga kita semakin takut akan apa bahaya dalam fisik psikologi dari kecanduan gadget ini.